Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi bersama kita untuk diskusi di pagi hari ini, membahas hal-hal yang penting mengenai zakat, infak, dan sedekah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang zakat pertanian, di mana kita tahu di Indonesia banyak sekali profesi ataupun bahkan Indonesia dikenal sebagai negara agraris ya, banyak sawah, banyak petani. Tetapi sejauh mana pengetahuan kita tentang zakat pertanian? Di konsep ataupun di teori zakat klasik, zakat-zakat zaman dahulu ya, yang disampaikan oleh ulama zaman dahulu, zakat pertanian hanya terbatas pada makanan pokok saja seperti beras, jagung, kurma atau gandum ya. Jadi yang dibahas hanya zakat pertanian yang dikenakan pada pertanian berbasis tadi beras, gandum, jagung, kurma dan lain-lain. Yang itu hanya sebatas makanan pokok. Tetapi di konsep zakat kontemporer ini, konsep zakat yang terbarukan ya, tidak hanya makanan pokok saja, tapi lebih dari itu, semua jenis pertanian, dari semua yang dihasilkan oleh pertanian itu dikenakan yaitu zakat pertanian. Mari kita bahas sedikit lebih rinci ya, karena zakat pertanian kan meliputi pertanian itu sendiri yang di Indonesia cukup banyak sektornya ya, ataupun subsektornya ya. Jadi dari pertanian hortikultura, ada pertanian yang menjurus ke perikanan, perkebunan, bahkan kehutanan ya, dan semua itu memiliki perhitungan sendiri. Ada beberapa perbedaan untuk menghitung zakat pertanian dari beberapa sektor pertanian tadi. Saya akan sampaikan dalil dalam Al-Quran ya mengenai kewajiban zakat pertanian. Yang pertama ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kamu. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi, yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kamu dan dari usaha yang baik-baik. Itu kan berarti kan sama saja dengan pertanian yang merupakan hasil kerja dari petani dan juga yang dikeluarkan dari bumi Allah untuk para umat muslim dan manusia pada umumnya. Kemudian dalam dalil yang kedua yaitu Quran surat Al-An'am ayat 151 yang artinya dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan pada fakir miskin. Konsep sedekah di sini termasuk zakat pertanian itu sendiri. Jadi di sini jelas bahwa makanlah hasilnya ya, tadi di ayat terakhir, akhir ayat, makanlah hasilnya dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Itu kan sebagaimana zakat pertanian kan dikeluarkan zakatnya ketika panen ataupun di hari memetik hasilnya. Ini adalah dalil kenapa pertanian tidak ada haulnya ya, karena itu haulnya tidak ada haul, tidak berlaku haul 1 tahun, tapi waktunya ketika panen, maka itulah waktu kita mengeluarkan zakat pertanian, bukan nunggu 1 tahun seperti zakat mal yang lain. Kemudian dalam hadis Bukhari juga disampaikan dalil yang menunjukkan besarnya zakat pertanian adalah hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda,
tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tanda hujan, maka dikenai zakatnya 1/10 atau 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya operasional seperti harus dengan pompa air, harus dengan intinya mengeluarkan biaya operasional tambahan lah, maka takaran zakatnya menjadi 5%. Berbeda tadi dengan petani yang tidak memerlukan biaya untuk mendapatkan air, maka kadar zakatnya hanya yaitu adalah 10% karena tidak ada biaya operasional. Tapi dengan petani yang membutuhkan biaya operasional tambahan, kadar zakatnya hanya 5%. Jadi berbeda untuk teknologi yang dipakai untuk mendapatkan air. Kemudian menurut mazhab Hambali, jenis pertanian yang dikenakan zakat hanyalah pertanian yang kering dan awet serta bisa ditimbang seperti gandum, kurma, padi atau kacang tanah. Sedangkan mazhab Hanafi ini adalah yang dianggap, yang menurut Ibnu Hajar Asqalani, yaitu paling menjaga hak orang miskin ya. Jadi mazhab Hanafi ini dipandang paling menjaga hak-hak orang miskin. Berpendapat bahwa zakat itu wajib atas semua hasil tanaman, hasil pertanian yang memang ditanam untuk dicari penghasilannya. Jadi ada dua mazhab yang membahas tentang zakat pertanian ini ya. Tadi mazhab Hambali cenderung ke jenis pertanian tertentu seperti tadi yang disebutkan. Nah, mazhab yang kedua, mazhab Hanafi, ini adalah menjaga hak-hak orang miskin sehingga semua pertanian yang dijalankan oleh petani, semua jenisnya ketika itu digunakan untuk mencari keuntungan atau penghasilan, maka dikenakan zakat. Izin tanya Mas, nanti untuk batasan minimal atau nisabnya itu bagaimana ya Mas, dan haulnya itu berapa lama? Mengenai batas minimal atau nisab ya, menurut hadis Bukhari bahwa batas dari zakat pertanian ataupun nisab dari zakat pertanian adalah minimal 5 wasak ya, atau kalau kita konversi ke rupiah itu adalah bukan rupiah tapi ke satuan kilogram, yaitu adalah 750 kg gabah. Jadi misalnya harga beras ataupun harga gabah sekilonya 10.000, kita anggap 10.000, mungkin beda-beda ya di daerah lain ataupun di masa waktu sekarang dan lalu ataupun besok. Tapi misal kita genapkan 10.000, maka 750 kg dikalikan 10.000 yaitu 7.500.000 rupiah. Nah, berarti nisabnya adalah sekitar 7.500.000 rupiah. Ketika kita panen, kemudian hasil kita jika kita hitung kilonya berapa, yaitu sebesar 750 kg, maka itu batasnya. Ataupun jika diuangkan yaitu 7.500 ketika gabah itu ataupun hasil tani kita diuangkan mencapai 7.500 atau 750 kg, ketika mencapai ataupun bahkan melebihi, maka di situ terkena wajib zakat pertanian. Maka kita harus berzakat dari hasil tani kita. Kemudian takarannya pun berbeda ya. Setelah kita tahu bahwa hasil panen kita, tani kita sudah mencapai nisab bahkan melampauinya, maka kita kalikan hasil itu dengan kadar zakat pertanian yang terbagi dua ini, yaitu ada 10% dan 5%. Seperti tadi saya sudah jelaskan, 10% yaitu untuk pertanian yang menggunakan perairan alami ya, tanda hujan ataupun tidak memerlukan biaya tambahan, itu kadarnya 10%. Tapi jika pertanian itu sudah menggunakan alat bantu ataupun biaya tambahan, ya, maka kadar zakatnya adalah 5%. Jadi itu sudah dijelaskan tadi di dalil-dalil mengenai zakat pertanian ya, sudah
Insya Allah sudah ulama zaman dahulu ataupun sekarang sepakat bahwa kadarnya adalah terbagi dua, 10% dan 5%, tergantung perairan yang kita gunakan pada pertanian kita. Kemudian itu nisab dan takaran zakatnya ya. Setelah nisab yaitu haul. Jadi zakat pertanian ini istimewa. Ketika zakat mal yang lain, zakat harta yang lain adalah mempunyai haul yaitu 1 tahun, maka zakat pertanian ini istimewa. Tadi sesuai dari di atas ya, disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 141 pada akhir ayat, yaitu yang artinya tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, bukan tunaikanlah haknya ketika melampaui haul 1 tahun ya. Berarti di sini untuk zakat pertanian istimewa, tidak ada haul, tapi kita mengeluarkan zakat pertanian itu ketika kita memetik hasilnya ataupun memanen. Jadi tidak perlu menunggu setahun, setiap kita panen langsung kita keluarkan zakat pertanian kita dengan mengalihkan hasil pertanian itu dengan 5% ataupun 10% tergantung perairan yang kita miliki untuk pertanian yang kita kerjakan. Begitu? Cukup ya? Cukup. Mari kita akhiri dengan merenungkan kembali bahwa berarti setiap kebun sawit, cabai atau padi yang kita miliki ya, entah itu hasil tani, hasil perkebunan ataupun hasil dari hasil bumi yang kita miliki dan kita mendapatkan untung, kita mendapatkan penghasilan di situ, maka jangan sampai ada hak fakir miskin yang masih terselip di lumbung kita ya. Jadi jangan sampai kita melupakan hak orang miskin dalam penghasilan yang kita miliki. Semoga bulan kita hari ini bisa semakin mengingat kembali bahwa setiap hasil yang kita miliki ada hak orang lain, dan kita makin sadar tentang tertibnya kita mengenai zakat-zakat yang sering kita abaikan ya, ataupun kita lupa mungkin, yaitu tentang zakat mal khususnya ya. Kalau zakat fitrah sih kita sudah biasa lakukan setiap tahun, tapi zakat mal ini yang masih perlu kita ingat kembali bahwa setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain dan kita bisa bersihkan dengan zakat mal, khususnya zakat pertanian. Baik, jika teman-teman di rumah suka dengan video ini, bisa like video ini, bisa komen di kolom komentar, dan share pada keluarga, teman, dan seluas-luasnya. Teman-teman memiliki kenalan yang lain, bisa share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.